Menanggapi peristiwa yang terjadi pada persidangan Nikita Mirzani pada tanggal 7 Agustus 2025 kemarin itu memang ada beberapa hal yang menjadi menarik perhatian kita. Nah, kalau masalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara tentu saya tidak punya alasan untuk mengomentari karena ini kan sedang berlangsung persidangan, artinya kita menghormati proses. Kita hanya menanggapi hal-hal yang memang tidak dalam kategori pokok perkara. Artinya kita melihat bagaimana hari itu yang semua mata juga melihat persidangan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menjadi menarik perhatian banyak pihak, terutama para netizen, para wartawan, kemudian para konten-konten kreator yang hadir di persidangan. Yang mana diantaranya adalah pada saat eh, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dokter detektif atau dokter Samira yang di saat diperiksa dan dimintai keterangannya di persidangan tersebut mengatakan bahwa ada maksud dari siapa pelapor atau saksi korban untuk mendatanginya dan berusaha mendekatinya, kemudian um, ingin menyerahkan sesuatu bingkisan yang Doktip tidak bersedia dan bahkan tidak mengizinkan ke rumahnya, tetapi saksi korban atau saksi pelapor yang bernama Gladys, dokter Gladys ya, itu terus memaksa yang sampai akhirnya saksi dokter Samira dia memerintahkan kepada staf atau karyawan yang ada di rumahnya untuk menerima bingkisan tersebut. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ, eh, saksi korban atau pelapor atau pihak pelapor ya terus untuk kembali mendekati dokter detektif yang dengan tujuan ya menurut keterangannya salah satu alasannya adalah karena dokter detektif selalu mereview produk-produk kecantikan. Mungkin di antara produk-produk kecantikan yang direview oleh dokter detektif atau dokter Samira ini juga ada eh, produk yang bersangkutan juga yang diduga ada overprice atau overclaim dan termasuk dia mengandung juga zat-zat yang berbahaya, diduganya seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan itulah pihak korban atau saksi korban atau pelapor ini berusaha mendekati dokter detektif atau dokter Semira untuk agar berhenti mereview produknya. Ya artinya ada niat untuk mendatangi itu diduganya agar supaya tidak mereview produk kecantikan atau produk yang dijual oleh si korban atau dokter Reza Gladys, si pelapor terhadap perkara Nikita Mirzani. Nah, tentu kalau kita melihat apa yang terjadi, pasti akan banyak pertanyaan besar di benak kita. Seperti apa hal yang sampai sebegitunya untuk melakukan pendekatan kepada dokter detektif. Bahkan akhirnya dokter detektif karena merasa terganggu, dia di dalam persidangan itu menyatakan untuk supaya berhenti mendekati, dia meminta sejumlah uang yang menurut dokter detektif yang tidak akan mungkin dikabulkan. Karena diniatkan oleh dokter detektif adalah agar supaya berhenti mendekati sejumlah uang 20 miliar rupiah. Yang ternyata di luar dugaan, bukannya berhenti mendekati, malah beberapa hari kemudian pihak dokter Gladys dengan suaminya atau keluarganya atau itu kembali mendatangi dan bersedia untuk menyerahkan uang sejumlah 20 miliar tersebut. Ya tentu dokter Samira atau dokter detektif yang hadir di persidangan sebagai saksi tersebut, dia terkaget-kaget dan tidak menyangka, bahkan dia merasa ketakutan karena mungkin di luar ekspektasinya bahwa uang yang begitu besar jumlahnya akan diberikan. Ternyata benar. Nah, kemudian setelahnya dia tidak pernah berani lagi menghubungi. Sampailah kepada akhirnya eh, persidangan yang kita saksikan bersama. Kemudian ada juga hal-hal yang menarik
juga untuk kita komentari, yaitu adalah perilaku atau apa yang dilakukan oleh pihak daripada jaksa penuntut umum di persidangan. Yang memang untuk diketahui peran dan fungsi jaksa di dalam criminal justice system itu adalah dia harus bisa membuktikan, karena dia punya beban pembuktian di persidangan itu. Sebab ada asas yang mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan maka dialah yang punya kewajiban untuk membuktikan. Makanya beban pembuktian tentu sangat melekat kepada jaksa di persidangan itu, sebab mereka yang mendalilkan di dalam surat dakwaannya bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah atau diduga melakukan kejahatan sebagaimana yang dituangkan di dalam surat dakwaannya. Oleh sebab itulah akhirnya beban pembuktian itu melekat pada jaksa dalam criminal justice system di Indonesia. Juga ada presumption of innocence, ya artinya selama belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum, ya seorang terdakwa tetap dianggap tidak bersalah. Nah, jadi berdasarkan itu juga lah sehingga beban pembuktian juga semakin melekat kepada jaksa untuk memastikan bahwa benar orang yang mereka hadirkan dalam persidangan sebagai terdakwa itu adalah orang yang bersalah. Nah, hal seperti ini juga nanti ada keseimbangan dari pihak terdakwa atau melalui kuasa hukumnya, yaitu untuk melakukan pembelaan. Ya artinya di situ akan ada keseimbangan yang pihak jaksa dia berupaya bagaimana memastikan dan atau mencari fakta-fakta dalam persidangan itu untuk meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang didakwakannya adalah memang berdasar dan beralasan. Nah, demikian juga nanti dari pihak terdakwa yang mungkin diwakili oleh kuasa hukumnya juga akan melakukan hal yang sama, yaitu untuk melakukan pembelaan yang nanti juga akan sama punya haknya dengan jaksa, dengan bertanya kepada saksi, mencari fakta-fakta dalam persidangan yang bagaimana nanti untuk digunakan sebagai pembelaannya dan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa kliennya tidak bersalah dan harus dibebaskan. Ya artinya harus dieksekusi equality before the law. Jadi intinya adalah semua punya hak yang sama. Yang menjadi berbeda adalah di luar soal yang saya sampaikan tadi, ada perilaku-perilaku yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang jaksa atau jaksa penuntut umum kepada seorang terdakwa. Sebab terdakwa itu adalah orang yang sedang memperjuangkan dirinya yang dibantu kuasa hukum, ingin menyampaikan kepada majelis hakim yang di dalam persidangan tersebut, dan juga mungkin kepada seluruh dunia bahwa saya tidak bersalah, bahwa saya ada di situ bukan karena saya melakukan hal-hal yang diduga dilakukan yang sebagaimana surat dakwaan. Makanya kita harus memandang bahwa itu adalah satu perjuangan dari seorang terdakwa untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang bersalah. Ini dia orang yang berkaitan langsung, dia yang menjadi objek di dalam persidangan tersebut. Jadi ya kita harus maklum apapun yang terjadi, kita harus banyak memaklumi ya. Tentu baik itu psikologisnya, psikisnya ya, seorang yang biasa warawiri di luar sana, seorang selebritis, seorang aktris atau artis, dia harus duduk di situ, dan juga dia seorang ibu, jadi ya wajar lah ya ada reaksi-reaksi emosional. Nah, tetapi jangan juga pihak dari jaksa yang notabene ada di situ adalah mewakili negara, justru dia juga bertindak yang sama. Ini kan sama dengan merendahkan kehormatan daripada kejaksaan itu sendiri, karena jaksa ada di situ itu kan juga membawa lembaga kejaksaan. Artinya ada beban di situ, bukan hanya ingin membuktikan bahwa apa yang didakwakannya adalah berdasar dan beralasan hukum, tapi juga ada beban melekat di badannya dengan seragamnya bahwa dia mewakili institusi kejaksaan ada di situ dan ditonton sebegitu banyak orang. Bahkan menurut informasi di akun saya